Ini masih kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau kemarin di lembar sebelumnya itu berkaitan dengan masalah bagaimana hukuman terhadap Fir'aun, ya, Fir'aun dan tokoh-tokohnya. Maka kemudian dia sebelumnya bagaimana Bani Israel selamat menyeberangi ke Jazirah Arab, ke Palestina, tapi belum sampai ke Palestina, baru sekitar Lautan Merah. Nah, ketika sampai di Lautan Merah, mereka menemukan sekelompok manusia atau masyarakat yang menyembah patung. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuat satu patung agar mereka bisa menyembah. Maka apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian mengatakan, kalian adalah orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena apa yang disembah oleh orang-orang pada saat itu, oleh orang Syam, itu justru akan membuat mereka sengsara atau mencelakakan mereka. Dan apa yang mereka lakukan adalah sia-sia belaka. Oleh karenanya kemudian akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka bertobat, dan Israel untuk bertobat. Maka kemudian diterimalah taubatnya. Kemudian setelah itu Nabi Musa dan Bani Israel akan perjalanan. Tiba-tiba di sebuah malam yang gelap gulita, Nabi Musa melihat cahaya. Dia berjalan di tengah kegelapan melihat cahaya yang kemudian dia menuntun cahaya itu sampai kepada bukit. Diikuti sampai bukit, sampai di bukit ya, di Gunung Sinai gitu kan. Nah, disitulah kemudian dalam surat yang lain Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Maka Musa itu disebut kalamullah karena Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Maka kemudian dia mendapatkan perintah untuk mengasingkan diri selama 30 hari yang kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 malam, karena hitungannya malam, karena dimulai dari malam. Maka sebelum berangkat untuk menuju kepada yang ditetapkan oleh Allah, dia berpesan kepada Harun agar mewakili dirinya memimpin Bani Israel. Jangan sampai kemudian Bani Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Karena Bani Israel nakal, ngeyel. Bukan dari, bahkan sebelum dibawa Nabi Musa pun sudah ngeyel. Gitu. Bahkan ingat peristiwa dulu Nabi Musa lagi kecil pun ngeyel, ya kan? Yang tentang peristiwa bagaimana Nabi Musa memukul orang Mesir, ya kan? Memukul penduduk asli Mesir gara-gara bersengketa dengan Bani Israel. Kalau mereka dipukul mati langsung, makanya Musa kabur. Ya kan? Ada peristiwa lagi pemukulan lagi. Jadi orang Bani Israel ini ngeyel karakternya. Makanya sekarang Israel itu ngeyel. Memang Yahudi ini ngeyel. Artinya orang yang memang nggak patuh dengan perintah. Banyak improvisasi yang justru menyesatkan diri sendiri. Nah, ini yang terjadi. Melihat orang begitu pengen gitu, marahlah. Kamu udah memiliki sesuatu yang hebat, kamu dimuliakan oleh yang hebat, kamu sekarang mau melakukan perbuatan yang rendah oleh orang-orang yang rendah. Kamu ini bodoh sekali gitu. Kamu udah dimuliakan, tapi kamu justru ingin jatuh ke derajat yang hina gitu. Bodoh kan kamu gitu. Nah, setelah itu baru akhirnya Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Jadi di dalam lauh itu, jadi Taurat itu di dalam lembaran-lembaran ditulis. Maka disebut dengan Al-Wah, nanti di ayat berikut dijelaskan. Jadi Taurat itu memang ditulis oleh Nabi Musa. Berarti pada saat itu Nabi Musa sudah pintar menulis. Memang tradisi budaya Mesir sudah maju pada saat itu. Sudah ada tulis menulis. Ya, berarti kan itu kan sebelum Masehi. Berarti jatuhnya jauh sebelum Masehi. Mungkin ya kalau diperkirakan kalau Nabi Ibrahim kan dulu kan sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya, ini kan masa kesini sekitar mungkin antara 1000, antara 500 enggak makin maju ke sini sebelum Masehi. Nabi Ibrahim kan 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa kan sesudahnya. Itu kan jauh sesudahnya kan, karena rangkaian jauh dari Nabi Ibrahim aja ke Ishak, ke Yakub, Yusuf,
nanti bla bla ada beberapa nabi, Daud, Sulaiman, ya kan, sampai ke bla bla bla, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu kan satu generasi dengan Nabi Syuaib, itu satu generasi. Kenapa satu generasi? Bahkan Nabi Syuaib itu lebih tua dari Nabi Musa, karena Nabi Musa itu menikah dengan putri Nabi Syuaib. Ingat nggak peristiwa ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun di Mesir, kemudian dia tiba di satu kampung, melihat dua orang perempuan yang sedang ingin memberi minum terhadap unta dan ternaknya, tetapi dia antri karena yang didahulukan itu laki-laki. Maka kemudian Nabi Musa membantu perempuan itu memberikan minum ternaknya. Ketika bersandar di pohon, kemudian itu dalam ayat Al-Quran nanti ada ketemu. Itu dua gadis perempuan ini melapor kepada ayah Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa diundang. Nah, dalam ayat itu maka diceritakan cukup mendetail, dengan malu-malu salah satu daripada dua wanita itu mendatangi Musa. Ya, ini dia mengundang mendatangi Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Maka kemudian akhirnya bla-bla kisah cerita menikah dengan salah satu putri, tapi dengan mahar harus tinggal situ sekian tahun. Dan kita ada dalam kisah Al-Quran, nanti ada ketemu kisah itu. Itu satu generasi. Nah, setelah itu ceritanya Nabi Musa mulai berdakwah. Jadi Nabi Musa itu berdakwah setelah punya anak keturunan, bukan ketika jadi pemuda. Setelah beranak pinak, baru Nabi Musa mendapatkan perintah untuk berdakwah, diangkat Nabi dan Rasul. Berarti sudah usianya hampir seperti Rasulullah, 40 tahunan. Makanya Rasulullah ketika 40 tahun kan diangkat Nabi dan Rasul. Setelah punya keluarga, punya anak keturunan. Rasulullah kan begitu. 40 tahun itu beliau sudah punya anak berapa orang? 6 orang. Qasim, Abdullah, Jainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan akhir Fatimah. Nah, itu sudah punya 6 putra. Baru kemudian Allah mengangkat Nabi dan Rasul. Itu termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Baru setelah itu ada proses perintah berdakwah kepada Fir'aun. Suruh balik lagi kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israil dari kekejaman Fir'aun. Karena pada saat itu Allah mengutamakan melebihkan Bani Israil dibandingkan umat yang lainnya. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, makanya kemudian Bani Israil ini merasa dimawaskan, merasa lebih hebat dibandingkan umat yang lainnya. Padahal kata Allah, faddaltukum itu diutamakan pada masa itu, pada masa generasi itu. Setelah itu ya biasa-biasa aja, kan ada umat-umat yang diutamakan. Nah, kita kembali, jadi Nabi Musa kemudian dia bertemu dengan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, menuliskan dalam kitab yang namanya kitab Taurat. Setelah selesai semuanya, Nabi Musa penasaran. Selama ini dia bisa bicara dengan Allah, hanya mendengar suara Allah. Maka muncul kepenasaran, saya ingin melihatmu ya Allah. Nah, ini dalam ayat yang ke-143-nya dijelaskan. Maka kata Allah, kamu gak bakal sanggup melihatku. Maka gini aja deh, kata Allah. Sekarang aku akan menampakkan kebesaranku, zatku, diriku ke gunung. Kalau gunung itu tidak apa-apa, maksudnya gunung itu tetap dalam kondisinya, maka kamu akan melihat. Maka kemudian Allah menampakkan kebesaran dan keagungannya pada gunung. Gunung itu hancur lebur. Maka kemudian Musa pingsan. Setelah siuman, kemudian baru Nabi Musa mengucapkan kalimat Subhanaka tubtu ilaihi. Maha suci Engkau ya Allah, saya bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu ya Allah. Nah, baru masuk kepada ayat yang 144. Qala ya Musa. Qala, berfirman siapa Allah? Ya Musa, wahai Musa, inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Kemudian dan fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, yakni kitab Taurat yang 40 hari Nabi Musa
40 malam Nabi Musa mendapatkan itu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah ini proses pengangkatan Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Awal muasalnya begitu. Jadi setelah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat selama 40 malam, bahkan sudah berbicara langsung dengan Allah, maka kemudian Allah menetapkan. Apa yang ditetapkan? Innistofaitu, aku memilihmu. Apa memilihku? Dibandingkan manusia-manusia lain pada masa itu. Dengan apa? Birisalah, dengan kerisalahan. Yang disebut dengan risalah itu jadi kayak gini. Utusan, padahalan, saya utus deh padahalan keundangan. Maka padahalan mewakili saya. Apapun yang saya ucapkan kepada dia. Jadi nggak boleh tuh padahalan melebih-lebihkan ucapan saya. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu namanya utusan. Ini kalau utusan itu jangan semau. Kadang ada delegasi atau utusan, nggak boleh. Utusan atau juru bicara lah. Juru bicara atau delegasi atau utusan itu harus seperti apa yang diinginkan oleh orang yang utus. Nah inilah makanya dipilih kan sembarangan orang untuk mengutus seseorang atau mendelegasikan atau untuk mengangkat juru bicara. Wabikalan tidak luar biasa dengan firman-firman kata Allah. Jadi firman-firman Allah yang kemudian ditulis oleh Nabi Musa di dalam kitab yang namanya Taurat. Ya. Maka kata Allah, pegang teguhlah apa yang telah aku berikan kepadamu, yakni kitab Taurat itu dan dengan beserta aturan-aturannya, dan jadilah kalian orang yang bersyukur. Kalimatnya begitu. Nah ini Bani Israel ini nggak bersyukur dan itu. Bahkan harusnya pahud ma'atai tahun harus berpegang teguh terhadap apa yang diberikan kepada mereka oleh Nabi Musa yang kita Taurat, dan harus jadi orang yang bersyukur. Tapi Bani Israel nggak begitu. Nanti akan ada kisahnya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh, pada kitab Taurat maksudnya ya. Jadi kalau dibuat lauh itu kepingan batu, kepingan pohon, kalau tapi bukan kepingan dalam artian pohon yang masih itu. Karena dalam budaya dulu itu kan kita bisa melihat misalnya dalam film-film yang fiksi ilmiah lah, bagaimana kalau pengumuman itu susunan kayu sudah dibuat sedemikian rupa seperti kertas, tulisannya pun sudah kelihatan. Nah seperti itulah kurang lebih, maka disebut lauh. Kalau sekarang kan lembaran kertas, lauh itu. Kalau lauh di sana itu pada masa itu adalah bisa terbuat dari batu yang sudah demikian dibentuk, ada juga dari lembaran apa namanya kayu-kayu yang sudah dibentuk. Ya kalau kita lihat misalnya film Indonesia aja dulu, bagaimana bahasa-bahasa apa yang Sanskerta ketika diumumkan di zaman-zaman Mataram kuno misalnya, seperti itulah itu namanya lauh. Lauh ya. Kemudian Allah tuliskan, dan telah Allah tuliskan untuk Musa pada lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Luar biasa. Jadi dalam lauh itu, dalam kitab Taurat itu ada segala sesuatu yang dilakukan dan ada pembelajaran yang harus dipelajari. Sama seperti Al-Quran. Cuman Al-Quran ini kan dituliskannya bukan oleh Nabi Musa atau oleh Nabi Muhammad langsung, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan istilah umi gitu. Tapi dituliskan oleh orang-orang yang memang pada saat itu bisa menulis. Jadi pada dasarnya peradabannya lebih maju peradaban pada saat Mesir Nabi Musa dibandingkan pada saat Nabi Muhammad di Mekah Madinah. Sebenarnya peradabannya lihat dari sisi peradaban, tapi tentunya kita nggak tahu seperti real apanya. Tapi Nabi pada saat itu memang tidak mengecam, tidak mengenyam pendidikan untuk formil ke situ, karena hidup beliau kan, coba lihat, hidup beliau kan kecil mengembala, kemudian hidup beliau memang fokus. Kenapa harus mengembala? Kenapa harus dalam dunia alam, lingkungan desa? Karena disitulah terbentuk kesucian, kemurnian dan kekuatan. Karena kalau orang desa beda dengan orang kampung, dengan orang kota. Orang yang dulunya kecilnya di kampung dengan orang Jakarta beda. Kejujurannya, orang kita orang desa yang memang di desa nggak ada pikirannya lurus, polos, murni. Makanya Rasulullah itu bagaimana kemudian mengembala itu nggak mudah, mengembala kambing, mengembala unta, karena harus ada leadershipnya,
karena mengatur apalagi keamanan. Tapi Rasulullah dididik untuk itu. Bagaimana mengembala, termasuk Nabi Isa juga kan makanya disebut pengembala domba-domba yang tersesat. Karena memang para nabi itu zaman dulu memang dituntut untuk menjadi pemimpin, pembelajarannya dan melalui proses pengembalaan. Termasuk Nabi Yakub, termasuk Nabi Yusuf, ada proses ke situ hampir semua. Ada proses pelatihan-pelatihan yang dilakukan, makanya pelatihan itu perlu dari semenjak dini agar terbentuk di kemudian hari menjadi pribadi yang bagus. Kemudian lanjutkan. Maka kemudian kata Allah, pegang teguhlah kuat-kuat apa yang diberikan atau diterima, berpegang teguh padanya, dan suruhlah kaummu berpegang teguh padanya dengan sebaik-baiknya. Saurikum darul fasiqin, aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi negeri orang fasik itu, ya ini orang-orang yang memang kayak Fir'aun. Kalau dulu kan ada kaum Ad, kaum Samud, Nabi Lut gitu. Jadi peninggalan orang-orang yang kafir itu, orang yang fasik itu Allah perlihatkan. Sepanjang Hijaz itu kan, sepanjang Hijaz itu Hijaz itu dari Palestina nanti ke Saudi itu ada bekas-bekas kaum Ad, kaum Samud. Jadi bangunan-bangunan yang runtuhnya masih ada saat itu. Nah, kata Allah, saurikum darul fasiqin, aku akan memperlihatkan kepadamu nanti negeri-negeri orang-orang yang fasik. Ya. Kemudian sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Nah ini, jangan sombong. Kalau kita sombong, maka ayat-ayat Allah itu dipalingkan dari kita. Kalau kita sombong, Al-Quran ini udah nggak ada manfaatnya untuk kita. Kalau kita sombong, ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta ini nggak lagi berbekas pada kita. Makanya kata Allah, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Orang-orang yang menyombongkan diri di bumi, aku akan palingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaan, dari ayat-ayat itu. Gitu. Jadi hati-hati itu. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Maka kemudian Allah menjelaskan, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman. Karena kesombongan menutup kebenaran. Jadi kalau sudah sombong, kebenaran tertutup. Ya, aku akan tutup, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Kemudian dilanjutkan, wa iyyarau sabila rusyi la yattakhidhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Kemudian wa iyyarau sabila ghayy yattakhidhu sabila. Akan tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Maka poin intinya adalah jangan sombong, jangan melalaikan ayat-ayat Allah. Kita punya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibiarkan, Al-Quran tidak dipelajari, minimal dibaca, maka ini yang akan terjadi. Allah palingkan kita dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari ayat-ayatnya, maka akan ada kesombongan. Sombong karena fisik, sombong karena harta, kan sebentar, pokok sombong karena jabatan. Fir'aun kan begitu. Yang terjadi Fir'aun, dia dipalingkan dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah karena kesombongannya, merasa diri bahkan menganggap dia Tuhan, bisa mematikan dan menghidupkan seseorang dalam hal, bukan artinya orang mati dihidupkan, tidak bisa. Tapi dia bisa menentukan nasib seseorang, apakah dia mati atau hidupnya, gitu maksudnya. Ya namanya penguasa kan begitu, mau mati yang dulu matiin dan begitu. Bukan hanya menghidupkan dan mematikan orang sebagaimana Allah, bukan. Nah ini ya. Jadi poin utamanya adalah jangan sombong dalam kehidupan ini. Yakni orang yang sombong ini lahir asal-muasalnya karena dia mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka lengah terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan pertemuan di akhirat dengan Allah, maka habitat a'maluhum, sia-sialah amal yang mereka kerjakan. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun.
Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini poinnya. Jadi akibat kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan adanya hari pembalasan di akhirat nanti, maka orang ini sombong. Sombong tidak mau melaksanakan perintah Allah yang ada dalam agama. Maka orang-orang ini habibul amaluhu, amalnya hilang, binasa, lenyap. Sedekah, tapi nggak percaya sama Allah, nggak ada manfaatnya. Maaf, misalnya ada orang non muslim sedekah untuk masjid, kira-kira dapat pahala nggak? Habibul amaluhu, itu binasa, lenyap, karena dia tidak masuk dalam tren itu. Ya bagi keyakinannya, bagi Tuhannya mungkin dapat pahala, tapi nanti di akhirat Allah menyeru, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang kamu sembah dulu selain aku? Maka habitat amaluhum, maka hilanglah apa-apa yang mereka kerjakan. Habitat ma ilahan abaduhu fi hayatid dunya, maka binasalah Tuhan-Tuhan yang dulu disembah dalam kehidupan dunia. Gitu. Jadi maaf kadang-kadang ada seperti itu ya. Misalnya kalau dalam masa-masa politik kan ada maaf misalnya dari partai politik atau orang politik yang agamanya beda, memberikan sumbangan sekian puluh juta untuk masjid, untuk yayasan, yatim madrasah, maka bagi mereka hadir amal, nggak ada pahalanya bagi mereka. Tapi kalau kita boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi dalam pemahaman khilafiyah ulama itu kategorinya dari sesuatu yang subhan, sesuatu itu harus didapatkan dari yang halal. Maka kalau itu halal maka akan menjadi baik. Tapi sesuatu yang remang-remang, ragu, lebih baik tidak difungsikan. Jadi kalau ini kadang-kadang dilema juga nih. Ada orang non-muslim menyumbang satu gedung untuk lembaga pendidikan Islam. Gimana tuh? Boleh nggak? Dalam satu pemahaman agama ya boleh. Tapi dalam konsep yang lebih teliti, ahli-ahli tarekat tidak boleh. Ahli tarekat tidak boleh. Orang yang sudah dekat dengan Allah, sesuatu yang haram sekecil pun haram. Ya, itu yang kadang-kadang contoh begini aja, yang kecil aja. Contoh orang yang benar-benar hati-hati, yang benar-benar dia merasa hati-hati dalam hidup ini, dia nggak bakal mungkin makan umpamanya KFC yang nggak jelas kapan disembelihnya, siapa yang dibeli. Nggak bakal, coba alih-alihkan kasih KFC, nggak bakal disentuh. Sebagaimana Imam Syafi'i kan ketika melihat buah jatuh, menemukan buah jatuh di sungai, maka dia nggak mau makan sebelum menemukan siapa pemiliknya, ya kan? Begitu, karena ya itu tadi takut. Namanya disebut waro itu kehati-hatian orang, takut dia jatuh pada yang haram. Maka kalau ahli tarekat, maka dia bisa nilai ini, kiai ini ahli tarekat atau bukan? Kiai ini benar nggak nih pemahaman tentang agamanya? Kalau orang yang nggak benar pemahaman agamanya, datang orang muslim ngasih duit, terima dia, dibangun dia. Tapi kalau orang yang waro nggak mungkin terima, maaf, saya tidak bisa menerima dari sesuatu yang tidak jelas. Apakah ini dari yang halal atau yang haram? Kan begitu. Tapi kalau zaman sekarang makanya ada di beberapa daerah, di mana ya kalau salah, pesantren tahfidz itu kebakar apa gitu, pernah pusat berdus ya di berita. Iya, itu terjadi. Bisa jadi kan hal seperti itu. Allah nggak mau sesuatu tidak didapatkan dari sesuatu yang subhat. Artinya ada nilai keharaman yang ketidakjelasan di dalamnya. Ya kalau kita kan masih kita empat aja ya. Kita maaf aja kadang-kadang pergi ke Jakarta Pusat, ada mie enak, kamu tanya dulu itu ada babinya, enggak, hajar aja mie enak. Setelah ceritain baru, itu kan ada minyak babinya, oh iya tapi enak. Kan kita begitu, datang kita ke tempat-tempat junk food gitu kan, makan KFC, Texas, kita kan nggak tahu. Mereka itu apakah disembelih atau enggak? Apa makan kemudian misalnya burger yang di dalamnya ada daging, kita nggak tahu dagingnya itu, jangan-jangan dagingnya nggak disembelih kan? Jangan-jangan dagingnya kayak di berita-berita video itu dilempar, sapinya langsung digiling ya kan, tanpa disembelih, sapinya masih hidup dilempar ke mesin, langsung kemudian digiling, matinya di situ kan jatuhnya haram. Kenapa? Karena nggak disembelih, nggak disebut nama Allah di dalam. Nah, kalau kita tuh kebanyakan kenapa jatuh pada yang subhan dalam kehidupan sekarang benar-benar. Jadi banyak orang yang jatuh ke derajat situ. Makanya, lalu bagaimana solusinya? Yang aman ya kita tahu dari mana sumbernya. Kalau misalnya beli ayam,
Siapa yang nyembelih, kamu nyembelih ya. Kalau kita dapetin ayam dari orang yang gak jelas, lebih baik nggak usah. Ya kalau parah-parahnya ya mudah-mudahan sih. Kita kalau makan KFC, kan kadang-kadang maaf ya suka ada gitu ya. Misalnya buat ke masjid, buat berkah gitu kan. Dari itu, nah amannya udah pakai Bismillah. Tapi harusnya hati-hati juga gitu. Jangan sampai memberi makan orang dari yang haram. Haram itu artinya bisa zatnya, zat caranya. Disebut haram itu gitu. Yang disebut haram itu bisa zat yang ada benda materinya ataupun cara mendapatkannya, atau memang bendanya yang haram. Contohnya apa? Adalah beli minuman, belinya dari duit sendiri haram nggak? Belinya enggak, tapi barangnya yang haram. Nah itu, hanya nggak boleh. Barangnya harus halal, cara mendapatkannya pun harus halal. Nah itu yang dijaga. Nah dilanjutkan. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam dia pergi 40 hari menemui Allah, meninggalkan Bani Israel, dan Bani Israel diserahkan kepada adiknya yang bernama Bunyamin, ya, yang bernama Harun, maksud saya bernama Nabi Harun. Maka kemudian kaumnya melakukan sebuah penyelewengan. Apa itu penyelewengan? Mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melengu dari perhiasan, dari emas-emasnya. Jadi ketika itu kan mereka ketika pergi dari Firaun itu kan ada yang punya emas. Kemudian kita sampai ketika Nabi Musa pergi, dan di situ memang ada tradisi buat patung tadi yang ditemukan. Maka ada orang provokasi Bani Israel, salah satu tokoh, saya lupa namanya, tapi nanti ada ketemu dalam ayat yang lain dijelaskan tentang itu lebih detail. Karena ini kan sepintas saja. Maka kemudian tokoh ini memerintahkan kepada yang lain dengan ide-ide gilanya, dia membuat patung anak sapi, ijlan jasa dan lauhua. Jadi patung anak sapi yang punya tubuh yang dapat mengeluarkan suara. Karena memang ada bolongan, jadi kena angin ada suara gitu. Karena dibuatnya seperti itu, kan teknologi, bukan teknologi, mungkin budaya saat itu sudah sangat hebat membuat patung. Mungkin seperti itu. Karena dari emas dilebur, yang kemudian bisa dibentuk anak sapi yang bisa mengeluarkan suara yang kemudian disembah. Kemudian setelah itu, alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Kemudian, apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula dapat menunjukkan jalan kepada mereka? Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian, walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ini ada proses nanti. Nabi Musa datang setelah 40 malam berkomunikasi dengan Allah dan mendapatkan kitab Taurat, membawa sukup lembaran-lembaran Taurat. Dia menemukan kaumnya yang sedang melakukan proses penyembahan terhadap patung anak sapi. Maka nanti dalam ayat yang lain dia langsung samperin Harun, dicabak jenggotnya, tekan, kemudian ditanyakan, kenapa udah saya berikan amanah begini. Maka jawaban Harun dalam ayat yang lain, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu banyak orang dari Israel dan mereka memilih begitu. Apalah artinya saya seseorang? Nanti ada jawaban seperti itu dalam ayat yang lain. Nah, tapi kemudian setelah proses itu, Bani Israel kemudian minta taubat pada Nabi Musa. Dan orang yang menjadi provokator itu dihukum dalam ayat yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Maka kesimpulannya, kita simpulkan. Yang pertama adalah yang paling penting tentunya dari ayat ini. Satu, kita harus percaya dengan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah sama seperti kitab Al-Quran. Dan kitab Taurat itu pada hakikatnya sudah ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri itu linear dengan Taurat. Jadi kalau sekolah itu SD, SMP, SMA sama linear bidang. Jadi apa yang dalam Al-Quran ini ada dalam kitab Taurat. Kebaikan-kebaikan. Memang ada beberapa hal yang tidak ada dalam kitab Taurat, tapi dilengkapi oleh Al-Quran.
Itu yang pertama, harus percaya. Walaupun kita belum pernah melihat mungkin yang seperti apa. Yang kedua, jangan pernah sombong. Jangan merasa diri hebat. Kalau kita sombong, maka kita akan dipalingkan dari ayat Allah. Atau sebaliknya, ketika kita berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau belajar tentang ayat-ayat Allah, tidak mau mengaji Al-Quran, tidak mau mentadabari, tidak mau kemudian bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, akan melahirkan kesombongan. Maka bacalah Al-Quran. Hidup ini berdasarkan Al-Quran, maka akan hilang kesombongan itu, akan lahir ketawaduan, rendah hati kita terhadap sesama manusia, rendah merasa diri kita sebagai hamba Allah akan rendah. Yang ketiga, jangan seperti Bani Israel. Orang Israel ini orang yang ngeyel, orang yang tidak pernah patuh terhadap perintah Nabi dan Rasul. Hati-hati, karena sekarang banyak orang yang berotak Yahudi sekarang, ngeyel, menanyakan eksistensi Allah. Ketika disuruh sholat, ngapain sholat? Apapun sih sholat. Ketika disuruh puasa, ngapain puasa? Kalau nggak jelas puasa buat apa? Ketika ditanya haji, ngapain haji? Jadi banyak orang yang seperti Israel, yang dia mempertanyakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan, kemudian muncul kekafiran. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian ketika mengkaji tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istrinya 12, 13, 14. Kenapa kita umatnya harus cuma 4 dibatasi? Kan gitu kan? Karena kita harus mencontoh Nabi dan Rasul. Kita mencari tauladan Nabi, gitu kan? Nah itu orang-orang yang seperti itu adalah orang Yahudi. Boleh kita bertanya, tetapi kemudian harus mencari jawaban dengan cara yang tepat dan orang yang tepat, agar tidak salah jalan. Itu kan ada beberapa tuh yang murtad kan begitu. Saya tadinya seorang Muslim, cuma ketika saya membaca riwayat Nabi Muhammad itu ternyata gila seks. Ternyata Nabi Muhammad itu pedofilia, suka terhadap anak kecil. Muncul stigma negatif yang membuat dia tidak yakin lagi. Padahal dia harus paham konsep ceritanya seperti apa, tradisinya seperti apa. Nah, orang yang nggak ngerti tentang akar sosial budaya pada masa itu, ya nggak ngerti, ya kan? Tapi kalau kita kaji dengan sosial budaya, dengan bagaimana historisnya, maka orang akan paham bahwa yang dinikahi oleh Nabi itu bukanlah sembarangan wanita, tetapi ada pembelajaran bagi kita. Pembelajarannya bukan karena dengan nilai 11, 12, 13-nya, tapi pembelajarannya bagaimana proses Nabi melindungi para wanita dari hal-hal yang bisa mengganggu kehormatan dan kemuliaan. Nah sementara begitu, ada pertanyaan pada Anda? Ya cukup. Bagaimana menambahkan? Cukup. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.